Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, barusan saya membicarakan tentang sentilan Ganjar Pranowo kepada Anies Baswedan tentang guru agama. Saya mendapatkan sebuah berita yang menarik yang perlu saya sampaikan. Nah, ini beritanya adalah tentang hibah 400 miliar untuk guru agama kepada yang disampaikan oleh Pak Gubernur Baswedan kepada kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Menarik, 400 miliar, keren banget, khusus untuk guru agama di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Ya, saudaraku, ini beritanya sangat. Hidayatullah.com. Hidayatullah. Jumat 17 Januari, ini lama ya, 2020. Nah, ini tahun 2020, Gubernur Anies beri hibah 400 miliar untuk guru agama. Saudaraku, Hidayatullah.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan dana hibah sebesar sekitar 400 miliar untuk kegiatan guru agama di Jakarta. Hibah tersebut disalurkan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak RI di DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies juga telah memberikan bantuan operasional bagi rumah-rumah ibadah seluruh agama di wilayah DKI Jakarta. Atas pemberian hibah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan pada bidang keagamaan dari Kemenak RI yang diserahkan oleh Menteri Agama Fakhrul Razi di Jakarta semalam. Ini Menteri Agama yang lama ya. Gubernur Anies menegaskan komitmennya agar kehidupan beragama di Jakarta semakin maju dan berkembang. Anies menuturkan, di antara bantuan Pemprov DKI Jakarta yang belum lama ini diberikan yaitu hibah krematorium di Cilincing agar biar masih dapat lebih terjangkau oleh seluruh lapisan umat Hindu di Jakarta. Ini baru tahap awal. Insya Allah kedepannya nanti kita berharap akan ada program gabungan yang lebih baik sehingga semua pendidik di Jakarta bisa mendapatkan kesetaraan di dalam kesejahteraannya. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama yang memberikan penghargaan ini. PR kita masih banyak, rencana kita masih banyak. Insya Allah di tahun-tahun ke depan kita akan terus tingkatkan. Ungkap Anies diri PPID Provinsi DKI Jakarta pada Jumat tanggal 17 bulan 1 2020. Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta ingin agar warga Jakarta bisa merasakan kesetaraan di dalam pelayanan, termasuk bagi mereka yang bekerja di bidang pendidikan, ini bidang guru. Sebagian dari guru-guru DKI Jakarta jelasnya berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, sebagian berada di bawah naungan Kanwil Kementerian Agama. Nah, kami ingin mendukung para guru yang mengajar anak-anak di Jakarta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dalam bentuk hibah top. Ini jelas kan? Kementerian Agama diperhatikan karena Pak Anies tahu bahwa ini membawai madrasah-madrasah yang tentu saja jelas mendidik siswanya untuk mengerti tentang agama. Dan ini patut ditiru olehmu. Ya, kalau saya ada di Jawa Timur, gubernur saya Ibu Khofifah yang kebetulan juga ketua umum muslimat, dan gubernur-gubernur yang lain, dan ini patut ditiru ya, saudaraku. Ya, lanjutnya, Menteri Agama Fakhrul Razi dalam sambutannya mengatakan tugas pemerintah ke depan adalah upaya memoderasi beragama agar tercipta kerukunan di tengah masyarakat. Menak menyatakan manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal dan bukan untuk saling bermusuhan. Dan kebijakan hibah ini kita sangat hargai, bukan saja besarnya angkanya, tapi kepedulian tanpa mempedulikan apapun agamanya, katanya. Apapun agamanya, jelas apapun agamanya. Jadi terjawab situ bahwa Anies Baswedan tidak intoleran, jelas kan? Dan juga tidak radikal. Oke? Kami berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta telah memberikan hibah senilai 400 miliar rupiah untuk kesejahteraan guru agama di DKI Jakarta, kata Menak juga diberitakan Hidayatullah.com sebelumnya. Selain kepada Gubernur Anies, kementerian juga tersebut memberikan penghargaan bidang keagamaan bagi 5 kepala daerah-daerah lainnya. Jelas sudah. Saudaraku, berita ini yang ditulis oleh Hidayatullah.com ini terjadi di
17 Januari 2020. Jadi ini menjawab. Semoga Pak Ganjar dan relawan-relawan Ganjar itu membaca ini. Ayo Pak Ganjar update. Kementerian Agama DKI Jakarta telah nyata dibantu oleh DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Maka jenengan ayo menirulah, nggak perlu malu, nggak perlu mengatakan tidak kalau itu memang baik. Kenapa? Janganlah sesuatu yang baik itu dikatakan tidak. Ini akan menjadi pertanyaan, ada apa dengan jenengan Pak Ganjar? Ya mohon maaf, saya tidak benci jenengan. Tapi kalau ini baik, kenapa tidak jenengan laksanakan? Jenengan, ayolah setidak-tidaknya memperhatikan guru agama itu lebih dalam. Kalau misalkan sinergi, ya monggo. Sinergi dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Kementerian Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, tidak ada salahnya. Pesantren-pesantren ada di sana, kiai-kiai ada di sana. Ayo kita beri edukasi, setidaknya kita perhatikan. Ayo diperhatikan jenengan sebagai gubernur. Jangan terus mengatakan seolah-olah karena pertanyaan itu seolah-olah ya katanya kalau banding-banding. Tidak, ini bukan masalah membanding-bandingkan. Ini menunjukkan yang baik Pak Ganjar. Tidak perlu dikatakan membanding-bandingkan. Ayolah, Kementerian Agama. Saya sebagai orang yang mohon maaf, anaknya ada keluar dari pondok pesantren dan terus terang saudara saya, kembali lagi saudara saya itu sudah mengatakan di 2017 kalau nggak salah bahwa Pak Anies itu sudah sangat memperhatikan, sangat peduli di bawah kepemimpinan terhadap guru agama di wilayah kerja, tentu saja kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya, kalau seandainya Pak Anies menjadi presiden, maka Kementerian Agama akan mendapat porsi insya Allah yang berlebih. Saya berkeyakinan begitu. Ayo Pak Ganjar, jangan malu, itu suatu hal yang baik. Pak Anies memang selalu melakukan perubahan. Wajah Pak Anies, lihatlah wajah Pak Anies adalah wajah perubahan yang dimana dia juga akan melanjutkan sesuatu yang baik. Contohnya MRT, busway, dan sebagainya. Pak Anies bukan sosok yang pendendam. Contohlah katakanlah ada teriakan sekarang kasus Hambalang, gelanggang olahraga atau lapangan atau asrama olahraga Hambalang. Itu kalau di tangan Pak Anies akan selesai. Bukan dipampangkan, dibiarkan begitu saja. Ayo mari, sesuatu yang memang sudah baik direncanakan. Kesalahan itu adalah kesalahan oknum, bukan kesalahan negara, bukan kesalahan pemerintah, tapi oknum di dalamnya. Sebaik apapun peraturan, kalaulah di dalamnya brengsek akan menjadi brengsek juga. Tapi dengan peraturan yang sederhana, tidak perlu berbelit-belit tapi jelas dan tegas, maka peraturan yang sederhana itu di tangan oknum yang baik akan menjadi istimewa, akan menjadi terhormat, akan menjadi termuliakan. Itu saja yang harusnya kita pegang. Maka Pak Ganjar Pranowo tidaklah harus merasa malu atau mengatakan tidak ketika Pak Anies memperhatikan guru agama. Saya berkeyakinan ketika Pak Anies menjadi presiden, Kementerian Agama akan lebih diperhatikan. Ini saudara-saudaraku, warga Kementerian Agama, perhatikan. Pak Anies sangat peduli dan sangat memperhatikan Kementerian Agama. Boleh ditanyakan ke kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, dan itu dibuktikan dengan dulu di era Pak Fakhrul Razi sampai mau memberikan sambutan. Ada 400 miliar sebelumnya di tahun 2016 atau 2016 awal-awal Pak Anies Baswedan menjabat, guru Kementerian Agama yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian porsi, tahu-tahu mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jakarta dengan adanya uang tambahan dari pemerintah DKI Jakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam kedaulatan.
Cecep Muhammad Yasin menyampaikan.